Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya dengan Devi Indra Lestari dari Prodi Manajemen Universitas Ciper Asia dengan nomor NIM 25020110103885. Kali ini saya akan kembali mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya di mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Dr. Atas Budi Slamet Riyadi, BSCMM. Dan kali ini untuk materi di sesi ke-12 ini mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Adapun untuk latar belakangnya sendiri, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sejak kemerdekaan. Lebih dari sekadar ideologi, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam kehidupan bermasyarakat. Etika sangat penting untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta kehidupan yang harmonis, adil, dan beradab dalam masyarakat Indonesia. Lalu, apa itu pengertian dari etika sendiri? Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau karakter yang menjadi ciri khas seseorang atau kelompok. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, serta benar dan salah dalam perilaku manusia. Etika menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memahami etika, manusia dapat membedakan tindakan yang bermartabat dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila mengandung nilai moral dan norma yang menjadi landasan bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan kebenaran dan kebaikan. Pancasila menjadi dasar dalam menentukan tindakan yang benar, memberikan arah yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai etika Pancasila berlaku dalam kehidupan individu, masyarakat, maupun negara, sehingga menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis, beradab, dan berkeadilan. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan terkait nilai-nilai etika dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan, mengandung nilai moral spiritual. Manusia sebagai makhluk Tuhan wajib beriman, bertakwa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dalam setiap aspek kehidupan. Lalu yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang mengandung arti menghargai sesama. Setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama serta berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan beradab. Lalu nilai yang selanjutnya yaitu nilai persatuan, mengandung arti menjaga kebersamaan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu selanjutnya nilai kerakyatan, yaitu mengutamakan demokrasi dan musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain dan bersikap demokratis dalam setiap pengambilan keputusan. Lalu nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan, bersikap adil dalam kehidupan sosial, menjaga keseimbangan, hak dan kewajiban serta tidak merugikan orang lain dalam bermasyarakat. Lalu bagaimana implementasi dari nilai-nilai Pancasila tersebut? Yang pertama yaitu implementasi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Lalu selanjutnya menghormati perbedaan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, membangun kerukunan antara umat beragama, dan menghargai hak setiap orang dalam memeluk agamanya. Dan juga tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menjaga toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, serta mengedepankan dialog dan saling pengertian antar sesama. Lalu selanjutnya yaitu implementasi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai hak asasi manusia, setiap manusia tentunya memiliki hak dasar yang harus dihormati tanpa terkecuali. Pengakuan terhadap HAM merupakan wujud nyata nilai kemanusiaan dalam Pancasila, bersikap adil dan beradab, yaitu memperlakukan sesama manusia dengan penuh keadilan, kesopanan, dan martabat. Perilaku beradab mencerminkan nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Lalu tentu saja tidak diskriminatif, di mana menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, maupun golongan, dan juga setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya implementasi sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menghindari perpecahan, konflik, dan juga sikap yang dapat memecah belah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan juga, serta bersedia berkorban demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara.
sikap cinta tanah air dengan bangga menggunakan produk dalam negeri, menjaga nama baik Indonesia, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Lalu selanjutnya implementasi sila keempat, yaitu kerakyatan. Contohnya mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lalu contoh selanjutnya menghargai pendapat orang lain dengan sikap terbuka, tidak memaksakan kehendak, dan menerima perbedaan pandangan secara bijaksana. Dan juga yang terakhir bersikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi hak suara setiap warga, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Dan yang terakhir yaitu implementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya contohnya seperti bersikap adil dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, memberikan hak yang sama kepada setiap individu tanpa memandang latar belakang, dan juga tidak merugikan orang lain dalam setiap tindakan dan keputusan, menjunjung tinggi kejujuran serta integritas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara, berkontribusi aktif dalam terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan peran Pancasila dalam kehidupan. Sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila tentunya memberikan arah dan landasan moral bagi setiap warga negara dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama. Mencegah penyimpangan moral di tengah masyarakat, Pancasila berperan sebagai filter nilai yang menjaga bangsa dari pengaruh negatif globalisasi dan degradasi etika yang dapat merusak tatanan sosial, membentuk karakter bangsa yang berintegritas, berjiwa sosial, dan bertanggung jawab sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang beradab, bersatu, dan mampu mewujudkan cita-cita nasional. Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam menunjukkan bagaimana etika dalam Pancasila, yang pertama yaitu jujur dalam belajar dan bekerja. Contohnya jujur dalam belajar dan bekerja yaitu mengerjakan tugas dan pekerjaan dengan integritas, tidak menyontek, tidak melakukan plagiarisme, dan juga selalu mengedepankan kejujuran dalam setiap tindakan. Lalu contoh yang kemudian bisa juga menghargai perbedaan, bersikap toleran terhadap perbedaan suku, agama, dan ras dan budaya yang ada di Indonesia, juga menerima keberagaman sebagai kekayaan bangsa dan hidup berdampingan secara damai. Lalu contoh selanjutnya tidak melakukan korupsi atau kecurangan dengan menjaga amanah dalam setiap tanggung jawab, menolak gratifikasi, dan berperilaku adil sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Namun tentu saja ada tantangannya dalam bagaimana mengimplementasikan etika Pancasila. Yang pertama yaitu globalisasi dan masuknya budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, dan juga penyimpangan nilai moral yang semakin marak seperti korupsi, intoleransi, dan individualisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun kesimpulannya dari apa yang sudah saya sampaikan, Pancasila merupakan sistem etika bangsa Indonesia yang telah teruji dan menjadi landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak kemerdekaan. Pancasila mengandung nilai-nilai moral luhur yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, baik individu, masyarakat, maupun dalam penyelenggaraan negara. Dengan menghayati dan mengamalkan nilai Pancasila, kita dapat membentuk masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan bermartabat demi kemajuan Indonesia. Nah, berikut sumber referensi yang saya gunakan untuk membuat materi presentasi kali ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi dan tugas di sesi ke-12 untuk materi pendidikan Pancasila terkait dengan Pancasila sebagai sistem etika. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah-salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.